Ini kalau dari aku sih beberapa waktu ini saya ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup tanpa pintu ya, seputaran letting in Om. Nah ini ada pertanyaan salah satu teman, dia tuh sudah letting in beberapa hari. Kemudian muncul ide usaha yang sangat bagus buat usahanya dan dia sangat yakin. Tapi ketika memulai usahanya tersebut dia merasa males. Nah yang dia tanyakan, sebaiknya saya paksakan apa disadari malesnya lebih dulu Mas gitu. Jadi disadari rasa malesnya terlebih dahulu. Intinya jangan memaksakan apapun. Kalau rasa malas ya sudah disadari rasa malasnya. Nanti akan ketika rasa malasnya disadari, nanti lenyap, tiba-tiba kalian akan muncul dorongan untuk bergerak. Jadi tetap perlu disadari terlebih dahulu. Kemudian ini Om Riko, sadari setiap perasaan yang muncul dan biarkan sampai ada gerakan sendiri apa yang harus dilakukan. Tapi bagaimana kalau case-nya kayak gini? Sadari perasaan yang muncul sampai selesai dan netral, kemudian kita ikhlas pelan-pelan. Melakukan apa yang ingin bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui saat ini. Kita melakukan apa yang ingin kita lakukan secara sadar, yang artinya tetap pada posisi mengamati atau netral pada apa yang disampaikan pikiran, baik positif maupun negatif, tapi tetap action. Contohnya, saya ingin punya klien karena lagi nggak ada project sama sekali. Saya sadari perasaannya sampai selesai atau netral, kemudian saya ngambil action sendiri secara sadar, yaitu mencari klien seperti yang biasa saya lakukan dan ikhlas menjalaninya tanpa melekat pada apapun. Menurut Mas itu bagaimana? Panjang paham nggak pertanyaan? Paham nggak pertanyaan ini? Pertanyaannya lah ini sih, sebenarnya di sekitar ini menyadari perasaannya itu. Nah setelah itu dianya itu actionnya itu sadar, dia itu mencari klien seperti yang biasa atau ikhlas menjalani tanpa melekat pada apapun. Hanya ini sih, hanya konfirmasi ke Mas Riko aja, benar apa belum gitu. Jadi gini, kita itu ada istilah insight sama istilah persepsi. Jadi kalau berpersepsi itu berasal dari diri fiksi kita. Polanya pasti sama, data lama. Tapi kalau insight itu adalah data baru, berasal dari semesta. Aslinya semuanya berupa insight, asal kita tidak memfilter melalui identitas kita. Sama kayak teorinya, otak kita itu cuma bisa menangkap berapa bits gitu lah. Jadi dari total jutaan bits itu cuma terekam di otak kita mungkin puluhan ribu bits. Jadi sisa jutaan bitsnya tidak masuk, terfilter oleh kondisi otak kita, atau lebih jelasnya terfilter oleh identitas diri fiksi kita. Jadi kayak tercetak lah, itu semacam cetakan. Jadi informasi yang muncul itu sesuai dengan diri fiksi kita. Nah ketika kita menyadari emosinya apa adanya, kemudian emosinya runtuh, kemudian struktur identitasnya runtuh, otomatis tidak ada filter lagi. Nah saat itu insight mulai muncul. Kita tahu itu insight adalah ketika kita sadar, oh ini kok pikiranku baru ya, gak kayak biasanya, tindakanku juga baru akhirnya. Ketika pikiran kita baru, beda dari kemarin, beda dari tahun lalu, beda dari, intinya beda lah, datanya kita pasti sadar. Kalau pikiran kita baru, kalau perasaan kita baru, beda dari sebelumnya, kita pasti tahu. Dan otomatis tindakan kita juga baru, karena tindakan kita dirangsang oleh pikiran dan perasaan. Itu, jadi tidak perlu khawatir, nanti insight-nya pasti muncul-muncul sendiri. Karena tindakan itu muncul, dorongannya muncul berasal dari perasaan dan tentu saja dari pemikiran kita, dan lebih jelasnya dari identitas kita. Jadi identitas yang kekurangan sama identitas yang keberlimpahan bisa jadi tindakannya itu sangat berbeda jauh. Apakah ini Om, buat teman-teman yang di member ini
apa ya, kayak dia ngerasain nggak ketika sudah berpindah identitas, cara dia ngetahui udah berpindah identitas atau masih belum berpindah identitas. Cara untuk tahu itu gampang ya, dilihat dari suara-suara di kepalanya. Kalau sebelumnya ketika masih di identitas lama, misal identitas yang misal kita tidak harmonis sama pasangan lah, si cewek ini mengalami KDRT, otomatis pikiran-pikirannya kan juga terkait hal itu, terkait kesedihan, terkait KDRT, terkait dikhianati, kekerasan dan lain-lain. Nah, tiba-tiba ketika perasaannya disadari, tiba-tiba perasaannya itu ganti, tiba-tiba secara otomatis perasaannya ganti bahagia, dan kemudian pikirannya itu juga ganti beda dari sebelumnya. Yang awalnya itu mikirin kok jahat banget orang ini, sekarang nggak kepikiran lagi, kepikirannya hal-hal yang baik. Kemudian otomatis dorongan tindakannya juga akan berbeda. Itu jadi nggak perlu khawatir, karena kalian pasti akan tahu. Karena apa ya, perbedaannya itu terlampau jauh. Karena identitas yang runtuh sama identitas yang baru itu juga berbeda jauh. Bayangin, diri yang tersakiti kemudian ganti ke identitas diri yang dicintai, kan jauh banget kan. Otomatis kalian pasti tahu kalau pikiran kalian, loh kok pikiranku beda sama sebelumnya, atau perasaanku kok beda, udah nggak sedih lagi. Nah itu sama kayak misal gini, biasanya kalau kalian punya pendaman kekurangan, kalian makan di makanan yang 300.000 itu pasti kerasa nggak enak. Nah, pelan-pelan ketika rasa nggak nyamannya ini disadari, kemudian kalian makan di makanan yang 300.000, rasanya biasa aja. Nah, itu berarti frame-nya mulai ganti, identitasnya mulai geser. Atau contoh lain, misal biasanya kalau orang punya diri identitas yang merasa kekurangan, kalau kehilangan sesuatu, benda yang dia anggap berharga atau mahal, dia pasti galau, sedih lah. Kemudian kesedihannya disadari suatu ketika dia kehilangan barang, tapi dia nggak sedih, dia tetap happy aja. Nah, berarti kan identitasnya udah ganti, karena perasaannya udah beda dari sebelumnya, pikirannya juga udah beda, otomatis tindakannya beda. Jadi nggak perlu khawatir. Ketika kalian sudah menyadari emosi apa adanya, nanti pelan-pelan identitasnya akan geser, dan kemudian semua tingkah laku, perasaan kalian dan pikiran kalian akan berganti ekspresinya dengan sendirinya, tanpa perlu banyak usaha, tanpa perlu usaha apapun lah. Tiba-tiba ganti dengan sendirinya. Siap. Terima kasih Om. Ini Sama-sama.